Baik, saya sebagai pemateri pertama, saya akan menjelaskan masalah klasifikasi bahasa. Sebelumnya, saya ingin bertanya dulu kepada teman-teman sekalian, apakah teman-teman sekalian ada yang paham atau yang mengerti tentang klasifikasi bahasa? Jika tidak ada, maka saya akan menjelaskan secara singkat, secara rinci apa itu klasifikasi bahasa. Jadi, teman-teman sekalian, klasifikasi bahasa ini ialah suatu pengelompokan terhadap bahasa dunia yang berdasarkan persamaan ciri tertentu yang memiliki sejumlah bahasa. Nah, bila dasar pengelompokan atau klasifikasi bahasa dilakukan secara berbeda, maka hasilnya pun akan berbeda. Nah, teman-teman sekalian, di dalam membuat praktek dalam membuat klasifikasi bahasa, ada 3 persyaratan yang diajukan oleh Greenberg, dan itu tidak dapat dilaksanakan sebab banyak sekali kan ciri-ciri bahasa yang dapat digunakan untuk membuat klasifikasi itu. Salah satunya itu ada 4. Yang pertama ada klasifikasi genetis, yang kedua ada klasifikasi tipologi, yang ketiga ada klasifikasi areal, dan yang keempat ada klasifikasi sosiolinguistik. Kalian dari yang saya sebutkan tadi 4 klasifikasi, apakah kalian ada yang tahu salah satu dari itu tadi? Salah satunya yang pertama tadi kan ada klasifikasi genetis nih. Nah, ada yang tahu tidak sih apa itu klasifikasi genetis? Nah, jadi begini, klasifikasi genetis itu disebut juga dengan klasifikasi genealogis. Karena mengapa? Karena dilakukan berdasarkan garis keturunan bahasa-bahasa itu sendiri. Artinya begini, teman. Nah, suatu bahasa berasal atau diturunkan dari bahasa yang lebih tua. Dan menurut teori klasifikasi genetis itu juga, suatu bahasa proto atau bahasa tua atau juga bahasa semula akan pecah dan juga menurunkan 2 bahasa atau juga lebih dari 2. Teman-teman sekalian, yang kedua tadi kan ada klasifikasi tipologi. Nah, jadi maksudnya di sini klasifikasi tipologi ini dilakukan berdasarkan kesamaan tipe-tipe yang terdapat pada sejumlah bahasa. Jadi tipe ini nih merupakan unsur tertentu yang dapat timbul berulang-ulang dalam suatu bahasa. Maksudnya unsur berulang ini dapat mengenai bunyi, morfem, frase, kalimat, dan sebagainya begitu. Nah, yang ketiga kan ada klasifikasi areal nih. Jadi maksud dari klasifikasi areal ini dilakukan berdasarkan hubungan timbal balik antar bahasa yang satu dengan bahasa yang lain. Jadi di dalam suatu areal atau wilayah tanpa memperhatikan apakah bahasa itu berkerabat secara genetik ataupun tidak. Nah, teman-teman sekalian, tadi udah yang ketiga, sekarang yang keempat, yang terakhir mengenai klasifikasi sosiolinguistik. Jadi maksudnya di sini ialah dilakukan berdasarkan hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor yang berlaku dalam masyarakat. Jadi tepatnya berdasarkan dengan status, fungsi, terus juga penilaian yang diberikan kepada masyarakat terhadap bahasa itu sendiri. Hanya itu saja, jadi klasifikasi ini juga dilakukan berdasarkan 4 ciri atau 4 kriteria. Yang pertama ada historitas berkenan dengan sejarah perkembangan bahasa atau sejarah pemakaian bahasa itu sendiri. Yang kedua ada standarisasi berkenan dengan statusnya sebagaimana bahasa baku atau tidak baku, atau statusnya dalam pemakaian formal atau tidak formal begitu. Terus yang ketiga itu ada vitalitas berkenan dengan apakah bahasa itu mempunyai penutup yang menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari secara aktif ataupun tidak begitu. Dan yang terakhir, yang keempat, berkenan dengan apakah leksikon dan tata bahasanya itu dari bahasa itu yang diturunkan. Tata bahasanya maksudnya dari bahasa yang diturunkan begitu. Baik, perkenalkan nama saya Dewi Nursyayani dengan NPM 204230233. Di sini saya akan membahas tentang bahasa tulis, aksara, dan ejaan. Yang pertama yaitu bahasa tulis. Dalam bagaimana yang terdahulu sudah disebutkan bahwa bahasa adalah sebuah sistem bunyi. Jadi, bahasa adalah apa yang dilisankan. Bahasa tulis sebenarnya bisa dianggap sebagai rekaman,
Bahasa lisan sebagai usaha manusia menyampaikan bahasa atau untuk bisa disampaikan kepada orang lain berada dalam ruang dan waktu. Yang kedua yaitu aksara. Aksara adalah kata dalam bahasa Indonesia yang berkaitan dengan huruf dan sistem penulisan. Berikut beberapa contoh penggunaan aksara tradisional di Indonesia. Pertama, yaitu aksara Jawa. Aksara Jawa digunakan untuk menuliskan naskah wayang kulit dan tembang Jawa. Yang kedua, yaitu aksara Bali. Aksara Bali digunakan untuk menuliskan lontaran dan prastasi. Dan materi yang terakhir yaitu ejaan. Ejaan adalah keseluruhan dari peraturan bagaimana menggambarkan lembaga-lembaga, bunyi, ujaran, dan bagaimana interaksi antara lembaga-lembaga itu, yaitu pemisahan dan penggabungan dalam suatu bahasa. Cara teknis ejaan meliputi yang pertama yaitu penulisan huruf, yaitu seperti penggunaan huruf kapital, huruf miring, dan tanda baca. Yang kedua yaitu penulisan kata, yaitu seperti penggunaan kata baku, kata ulang, dan kata majemuk. Yang ketiga yaitu penulisan tanda baca, seperti tanda koma, titik, tanda seru, dan lain-lainnya.